Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال yang lalu udah kita bahas apa mukhalafah ya. Kemarin apa? Hah? Mukhalafah. Sampai apa? Wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan makhluknya. Berbeda pada zatnya, berbeda pada sifatnya, dan berbeda pada perbuatannya. 3 nih. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya. 2, 3 beda pada perbuatannya. Karena ini menentukan nanti jalannya kita jadi ahlus sunnah apa bukan di sini. Jadi yang namanya siratal mustaqim itu kamu sampai ke Nabi harus sama nih. Kamu beda berarti kamu mencong, keluar jalur gitu.
Dari mulai sifat wujud tuh. Dari wujud Allah itu ada apa enggak? Allah kok enggak ada, mencong. Kidam enggak kidam, mencong. Terus begitu. Jadi yang enggak di jalan ini pasti dia keluar dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting kita sampaikan biar kamu punya pedoman siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bagaimana namanya? Kalau Wahabi, tahu Wahabi ya? Hah? Wahabi ikut tahlilan, ikut maulidan, jadi Ahlus Sunnah enggak? Hah? Jadi Ahlus Sunnah apa enggak? Ada Wahabi atau orang Syiah ikut maulidan, ikut tahlilan, ikut ziarah kubur, jadi Ahlus Sunnah enggak dia? Hah? Apa? Iya. Saya nanya, kalau dia mau ikut tahlilan, dia mau ikut maulidan, dia jadi ahli sunnah enggak? Enggak. Atau ente deh, ente enggak tahlilan, ente enggak maulidan, ente enggak ziarah kubur, jadi Wahabi enggak ente? Hah? Hah? Kenapa? Itu ngobrol apa sih? KPU ya? Jadi urusan ahli sunnah itu bukan masalah pakaiannya, bukan, tapi akidahnya gitu loh. Kalau akidahnya bisa lempeng, lurus, mau ente tahlilan enggak tahlilan, tetap ahli sunnah gitu. Kalau sudah ahli akidahnya enggak lurus, tahlilan atau enggak tahlilan, bukan ahli sunnah gitu aja. Kalau ente pakai pakaian polisi, jadi polisi enggak? Ente pakai pakaian dokter, jadi dokter enggak? Enggak gitu loh. Karena untuk jadi polisi, orangnya jadi polisi dulu. Ijo-ijo mah cuma pakaiannya gitu. Jadi tahlilan, maulidan, manakib, ziarah kubur itu pakaiannya ahli sunnah. Mau dipakai ya begitu, enggak dipakai ya begitu gitu loh. Jadi untuk jadi ahli sunnah itu keyakinannya gimana tentang Allah gitu loh. Kalau yang kamu yakini beres, kamu jadi ahli sunnah gitu loh. Kan rukun iman pertama kita apa? Percaya kepada Allah. Yang dipercayai apanya? Adanya doang. Kalau adanya doang, Wahabi percaya, Syiah percaya, Mu'tazilah percaya. Bukan cuma percaya adanya, tapi ya dia wajib qidam, wajib baqo gitu loh. Itu isinya iman kepada Allah gitu maksudnya. Kalau cuma iman adanya Allah, semua yang 73 yang Nabi ngomong percaya semua. Syiah percaya enggak? Percaya gitu loh. Lah kalau bicara yang diimani tentang Allah gimana? Lah ini yang rusak. Kayak wajibnya Allah beda pada zatnya, satu zat, bawahnya 2 sifat, nomor 3 zat. Bagaimana zat Allah? Zat Allah bukan benda. Atau bertempat.
zatnya makhluk, tulis. Zatnya makhluk itu benda dan bertempat. Saya nanya sama Ustaz Sohib, Ustaz Sohib ada di mana? Di masjid, Bib. Berarti Ustaz Sohib sama masjid gedean mana? Hah? Di dalam masjid. Lah kalau Allah ada di langit, Allah sama langit gede mana? Gede Allah. Gimana sih? Hah? Gede. Sama aja saya nanya, Ustaz Sohib di mana? Lagi di sarang burung dara, Bib. Muat kira-kira? Muat nggak? Ya nggak muat, masa tongnya kecil, dianya gede begitu kan nggak muat. Kalau ada orang mengimani Allah di atas, berarti Allah sama langit gedean. Lah kalau gedean langit, ente ngapain ngomong Allahu Akbar kalau begitu? Nggak ada gunanya dong ente ngomong Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tapi sama langit gedean, lu gimana sih? Jadi dibuang nih yang di pikiran kita Allah itu di langit, buang. Kenapa? Langit itu tempat, bumi itu tempat. Allah nggak butuh. Kenapa? Karena sebelum langit diciptakan, sebelum bumi diciptakan, Allah sudah ada. Dan Allah nggak butuh itu semua, gitu loh. Nyambung nggak? Ya, jadi yang butuh tempat, yang zatnya itu bertempat, itu zatnya makhluk. Nah Allah wajib beda dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiap hari ente baca ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dikir terus tapi ketika urusan keyakinan lah yang namanya Wahabi itu meyakini Allah di atas gitu. Kenapa? Karena atas itu sesuatu yang mulia, tinggi. Raja ya tempatnya di atas. Lah kalau Allah ya jangan disamain begitu dong. Kalau Allah begitu ya sama kayak makhluk namanya. Itu yang pertama tuh. Hah? Tapi hadir. Makan snack tapi. Oh janji. Jadi beda yang pertama, Allah beda pada zatnya. Kan mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Apanya yang beda? Yang pertama beda pada zatnya gitu. Zatnya Allah bukan bertempat. Zatnya makhluk pasti bertempat. Ente diceritain orang nih, tadi saya lihat rumah keren banget. Di mana? Enggak di mana-mana, gimana? Mungkin enggak? Rumahnya ada, tapi enggak di mana-mana gitu. Di atas enggak, di bawah enggak, di kanan enggak, di kiri enggak, mungkin. Hah? Lah, kata Wahabi,
Allah juga begitu. Masa Allah nggak ada tempatnya sih, gimana? Itu dianggap sama seperti makhluk. Tapi tempatnya Allah beda dengan tempatnya makhluk. Yang namanya kandang burung dara beda sama kandang burung emprit, beda nggak? Ya sama-sama kandang-kandang juga. Gimana sih? Jadi hati kita harus mensucikan Allah itu tasbih tanzih dari keadaannya makhluk. Yang kedua sifatnya. Sifat Allah tidak berubah-ubah. Sifat makhluk berubah. Tadi gerak, sekarang diam, berubah enggak? Tadi lapar, sekarang kenyang, berubah enggak? Tadi sehat, sekarang sakit, berubah enggak? Itu sifat makhluk tuh. Makhluk itu sifatnya bisa mengalami perubahan. Gunung diem, berubah enggak? Berubah enggak? Hah? Berubah enggak gunung diem? Enggak, Beb. Lah, dalam hukum sesuatu yang keadaannya sama dengan yang lain, maka hukumnya sama. Ini gelas diem enggak? Hah? Gelas ini diem enggak? Diem. Gunung berarti keadaannya sama. Gitu loh. Kalau gelas boleh gerak, berarti gunung juga boleh gerak, gitu loh. Nanti ketika dikatakan apa? Kal ihnil manfus, ketika apa? Gunung-gunung itu diterbangkan bagaikan kapas. Gerak enggak? Sama. Sesuatu yang keadaannya sama, hukumnya pasti sama, gitu. Jadi kalau sifat Allah kok bisa berubah, berarti Allah sama dengan makhluk. Jadi sifat Allah itu enggak berubah, enggak. Kalau Allah di atas, nanti bisa ada yang di atasnya Allah lagi. Ini meja di atas apa di bawah? Ini meja di atas apa di bawah? Di atas karpet. Jadi kalau dia itu di atas, ada aja yang boleh di atasnya lagi, gitu loh. Nanti ada yang di atasnya lagi. Kenapa? Karena hukumnya sesuatu yang sama itu sama, gitu. Jadi kita harus tolak tuh, nggak mungkin, gitu loh. Kalau Allah itu di atas, Allah kalau malam apa? Turun, ntar naik lagi. Itu Tuhan apa hantu? Itu loh. Tuhan kok turun naik gitu.
Terus kalau Tuhan itu kalau malam turun, umpama itu dia nggak bakal bisa naik lagi. Di Indonesia nih, dia turun di Indonesia. Waktu Indonesia mau pagi, waktunya dia naik, Malaysia malam. Pindah ke Malaysia dia. Malaysia mau pagi, Arab Saudi malam, pindah ke Arab Saudi. Lah kapan naiknya kalau begitu? Ya kan? Karena malam itu berputar terus nih. Sini malam, sini siang, sini malam. Sini siang, sini malam. Kan begitu terus. Kalau Allah turun malam hari, lah naiknya kapan? Gitu loh. Terus kalau Allahnya turun, lah kerajaannya kosong dong. Makanya dalam hadis, dalam ayat di Quran, Nabi Allah Ibrahim itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang berubah itu pasti bukan Tuhan gitu. Ketika Nabi Ibrahim lihat bintang bukan Tuhan. Kenapa? Ketika pagi nggak ada, berubah nggak? Berubah gitu loh. Ketika dia lihat bulan ketika pagi nggak ada, berubah nggak? Berubah. Ketika lihat matahari berubah. Maka sesuatu yang berubah pasti bukan Tuhan. Jadi Allah itu sifatnya nggak mengalami perubahan. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu nggak berawal. Sesuatu yang nggak berawal pasti tidak berakhir. Kalau sifat kita berawal, ini tadi diem, sekarang berarti geraknya berawal nggak? Berawal. Sekarang diem lagi, berawal nggak? Sesuatu yang berawal pasti gitu pedomannya. Lah sifat Allah tidak berawal, maka pasti sifat Allah juga tidak berakhir. Gitu. Ini yang harus kita pahami dari sifat Allah. Kalau nggak begitu nanti ente menyamakan Allah dengan makhluk terus. Allah marah. Marah itu berarti tadinya senyum terus cemberut gitu. Itu ente marah begitu. Atau Allah itu seneng. Apa kalau seneng itu berbunga-bunga hatinya gitu? Itu senangnya makhluk. Allah nggak begitu, nggak. Itu kenapa dihapus? Jadi jangan sampai menyamakan ada sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Semua yang maka dikatakan apa? Apabila kamu dapati suatu ayat atau hadis yang sama dengan sifat makhluk, maka takwilkanlah. Itu dalam kitab apa? Johar Tauhid begitu tuh. Awilhu au fawwid warumi tanziha. Maka takwilkanlah dan sucikanlah Allah dari sifat-sifat makhluk. Kamu tiap sholat bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maknanya apa? Allah maha suci dari apa? Ya ini suci dari sifat-sifat makhluk. Kalau kamu nggak ngerti ini, bacaan subhanallah kamu nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, nggak ada bobotnya, nggak ada pahalanya, nggak ada. Baca dong subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa artinya? Maha suci. Suci dari apa? Nggak tahu, Beb. Sama dengan beo. Beo nggak subhanallah, kulhu juga apal beo. Ya, ngerti artinya? Maka gak paham beo. Beo itu nanti ngomong apa? Gak ngerti. Gitu loh. Lah, sesuatu yang punya bobot, punya nilai ketika maknanya kamu pahami gitu loh.
apalagi zikir kepada Allah. Sifat makhluk berubah, sifat Allah. Terus yang ketiga, perbuatannya. Perbuatan Allah taksir. Taksir itu pakai ain di atas kecil, taksir. Nah, taktil, taksir. Nah, sir, r, taksir. Nah, yaitu tidak butuh alat. Terus tidak butuh alat dan bantuan. Perbuatan makhluk kasab ikhtiar. Kasab ikhtiar. Ikhtiar atau usaha atau coret. Nah, usaha yaitu butuh kepada alat dan bantuan. Ente bisa nggak kerja tapi nggak dibantu? Kerja tapi nggak dibantu alat bisa nggak? Coba, mana yang ente kerja nggak dibantu alat, mana? Ente makan aja, saya kalau makan nggak pakai sendok, nggak pakai bantuan. Lah gigi kamu itu bukan bantuan apa? Akal itu apa alatnya kalau bukan? Ente untuk nyimpen ilmu udah dipikir nih, mau disimpen butuh alat, hati, memori namanya. Kalau di HP itu simpan. Untuk melihat butuh alat, mendengar butuh alat, bicara butuh alat. Semua kita kalau mau kerja, mau ngapain pasti butuh alat. Ente mau macul, mau duduk, mau bikin rumah, mau ngopi butuh alat. Mana yang nggak butuh alat? Lah Allah itu nggak butuh alat, gitu. Katanya orang Wahabi di Quran semua yang Allah ceritakan tentang menciptakan makhluk selalu pakai alat. Bikin manusia dari tanah, bikin jin dari api, bikin malaikat dari cahaya, pasti ada alatnya. Allah juga pakai alat. Itu Wahabi itu. Hati-hati deh. Mau bikin apa juga pakai alat. Masa Allah nggak bikin pakai alat, gimana sih? Kita buktikan Allah bikin nggak pakai alat.
Nabi Adam dibikin dari apa? Tanah. Jadinya apa jadinya? Manusia. Daging, tulang, darah. Ya. Ibu Hawa dibikin dari apa? Tulang. Jadinya apa? Manusia. Daging, tulang, darah. Ente dari apa? Ente dibikin dari apa? Mani, keplek-keplek begitu, benyek gak jelas begitu. Jadinya apa? Daging, tulang, darah. Sama nggak? Itu tandanya Allah nggak butuh alat, gitu. Apapun yang dibikin Allah jadinya sesuai maunya Allah, gitu loh. Nah coba ente dah, ente bikin tempe, bahannya tanah, jadinya apa? Hah? Jadinya genteng. Ente bikin tempe bahannya semen, jadinya apa? Beton. Ente bikin tempe bahannya kedelai, jadinya apa? Nah, berarti kan itu yang namanya butuh alat, gitu loh. Ketika alatnya beda, hasilnya beda, gitu loh. Lah, terus Allah kok bikin manusia dari tanah, bikin apa? Jin dari api, bikin malaikat. Allah bikin dibarengkan dengan alat itu mau menunjukkan kemuliaannya sesuatu, gitu. Makanya setan ketika suruh nyembah manusia nggak mau. Dibikin dari tanah, ya Allah jelek ngapain, gitu loh. Bukan tanah jadi bahannya, bukan. Allah mah bikin manusia kun fayakun, selesai jadi, nggak pakai tanah, nggak pakai apa, selesai jadi. Hanya kamu diikrarkan kamu itu dari tanah untuk menunjukkan kemuliaannya, gitu loh. Kayak gini lah, ente punya motor bahannya besi sama motornya Raja Brunei bahannya emas, bagus mana? Kan motor sama-sama motor, kok beda? Gitu loh maksudnya. Allah mau menunjukkan itu, gitu loh. Bukan Allahnya butuh bahan, bukan. Kamu ditunjukkan kemuliaannya. Kita dibikin dari apa? Mani, hina kita itu, mestinya begitu. Ya. Dibikin dari sperma. Sesuatu yang hina. Ente kalau saya kasih sperma sekantong mau nggak? Mau. Ini ada sperma sekantong buat kamu, mau nggak? Nggak ada yang mau, buat apa? Berarti hina nggak? Itu tandanya kamu nggak bisa sombong, gitu maksudnya. Untuk jadi petunjuk itu bukan Allah butuh alat, bukan. Allah mau bikin apa aja jadi yang Allah mau. Mau pakai tanah jadi begitu. Ontanya Nabi Soleh dari apa? Dari apa bikinnya? Batu. Jadinya apa? Daging, tulang, sama. Tongkat Nabi Musa dirubah jadi ular, isinya apa? Daging, sama. Allah mau bikin gak butuh apa-apa, gitu loh. Itu tandanya Allah menciptakan kun fayakun, selesai. Udah. Lah adapun kamu digandengkan sama alat untuk menunjukkan satu sama lain punya kemuliaan. Kita Nabi Adam walaupun dibikin dari tanah, tetap yang lain suruh hormat sama dia. Jin suruh hormat, malaikat suruh hormat. Jin gak mau, nganggap dirinya lebih, saya dari api muliaan saya, gitu loh. Malaikat karena dia ma'rifat, dia tunduk kepada perintahnya Allah. Makanya kalau ada orang nih
Ada yang punya darah biru, ada? Ada nggak? Yang punya darah biru ada? Menganggap dirinya lebih. Lah kalau dia darah biru, ente darahnya apa? Hijau. Ya kan? Berarti apa? Ada sesuatu yang berbeda, itu menunjukkan apa? Kemuliaan gitu loh, ketinggian sesuatu. Bukan jadi bahan bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Allah mah nggak butuh bahan, bikin apa aja nggak butuh bahan. Karena begini, Allah bikin Nabi Adam dari tanah. Nah, Allah bikin tanah dari mana? Eder dah lu. Allah bikin jin dari api. Api dari mana? Neraka dari mana? Allah bikin malaikat dari cahaya. Cahaya dari mana? Udah jangan cerita. Itu Wahabi begitu tuh. Pasti ada alatnya. Masa bikin nggak pakai alat? Dianggapnya Tuhan kayak dia. Tapi kan Qurannya begini, Qurannya begitu. Tapi kan kamu punya otak untuk mikir. Dan punya mikir sedikit gitu loh. Makanya dia sekarang nggak mau dibilang Wahabi, maunya apa? Salafi, malah parah, salah pikir namanya. Kalau mikir salah, jelas namanya jelas salah apa? Salah pikir. Ini disinilah relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Kamu keluar mengimani Allah begini, kamu sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Selama kamu imannya begini, maka iman kamu tersambung kepada para wali-wali, kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar di sini iman kamu keluar. Jadi untuk tahu Allah itu beda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadisi, ini isinya gitu loh. Beda zatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya gitu. Nyambung. Barangkali ada pertanyaan, coba. Ya, kalau nggak nyambung bahaya nih. Melahirkan tanpa suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang, ente dari mani. Nabi Isa dari apa? Hah? Dari mani? Maninya siapa? Hah? Dari itu. Jadi Allah itu kalau bikin dari nggak ada jadi selesai. Itu bukan dari ini, bukan.
Ya namanya kun fayakun itu dari nggak ada dibikin jadi ada gitu loh. Adapun ada tanah, ada itu hanya sabab aja gandengannya untuk menunjukkan derajatnya sesuatu. Oh ini lebih mulia, ini lebih tinggi, ini lebih baik dari sisi penciptaan. Tapi dari sisi pandangannya Allah, mau kamu bahannya lebih bagus, kalau Allah katakan kamu sujud sama ini ya nurut, nggak bisa ya Allah saya lebih bagus, oh enggak gitu loh. Allah menunjukkan siapa yang lebih mulia itu yang ada dalam pandangannya Allah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, artinya nggak ada bahannya apa-apa tuh, nggak mani, nggak tanah, nggak tulang, nggak apa. Ya, ini menunjukkan Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai. Dari nggak ada muncul jadi ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang begitu. Artinya yang langsung diberitakan diciptakan dari tanah kan Nabi Adam. Diambil dari tanah terbaik di dunia. Tanah sini. Allah ciptakan jadilah Nabi Adam. Kita dari mani itu saripatinya tanah gitu. Maka kandungannya apa? Ya sama, ada zat besinya, ada sebagaimana keadaannya si tanah gitu loh. Nanti kalau mati kembali jadi tanah gitu. Dari tanah kembali ke tanah. Jadi apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Coba bikin makhluk dari cahaya, gimana gambarannya? Cahaya dibikin jadi makhluk, jadinya kayak apa? Itu televisi yang kamu suka tonton, itu ada gambar orangnya enggak? TV kamu di rumah itu ada gambar orangnya enggak? Dari mana itu? Cahaya. Dari mana emang? Kalau dulu TV-nya pakai tabung, ya jelas tuh, kasih strom, keluar cahayanya, muncul gambar yang macam. Semua gambar yang muncul dari cahaya. Lah malaikat juga begitu. Allah bisa bikin makhluk dari cahaya. Jadilah malaikat yang macam-macam keadaannya gitu loh. Apanya? Lampu. Kenapa? Iya. Jadi menunjukkan kemuliaannya sesuatu. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari tanah, ada yang dari, makanya kalau raja-raja sono Saudi, Brunei bikin mobil maunya dari emas. Kenapa? Lebih ya. Nah kalau ente emas kan cuil-cuil dikit-dikit kan. Oh ini kegedean kayaknya nih, potong bawa toko emas,
potong bawa toko emas, habis dah lama-lama. Iya, saripatinya. Iya, bukan saripatinya doang. Dari yang istimewa nih muncul. Kalau sekarang itu kan ada tuh sesuatu diekstrak, ada nggak? Diekstrak diapain? Disaring. Nah, itu saringannya jadinya ente. Bahan aslinya mana? Yaitu Nabi Adam itu. Ini gambarannya gitu loh. Ya rezeki kita kan dua, dimunculkan dari tanah dan dari langit, ya kan? Ada yang dari tanah dimunculkan, ada yang dari langit diturunkan. Jadi ente bahannya tanah, makannya tanah, kembali jadi tanah. Udah, kita tutup, kita terusin yang datang. Insya Allah satu pertemuan lagi kita penutupan akhir, kita mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita baru lanjutkan lagi kajian kitab kita. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, bisa menghormati bulan Ramadan, dapat kemuliaannya Ramadan, dan dapat barokahnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.